Haleluya, shalom semuanya, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Success people, I grow, I go. Friends people say, I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari datang bagi hari ini menyembah, bawa hatimu menyembah Dia. Bapak kami datang bagi hari ini Tuhan, datang menyembah, sujud dengan hadirat-Mu Tuhan, sujud dengan kaki-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, pada siapa kami menyembah, pada Allah kami yang hidup, pada Allah kami yang kudus, pada Allah kami yang bertata di atas pujian kami. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan.
nikmati sepanjang hidup kami. Setiap kali kami bangun, memandang wajah-Mu dan bersyukur karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau mengingat kami? Siapakah kami sehingga Engkau menganggap kami layak untuk mendapatkan kasih setia-Mu Tuhan? Siapakah kami sehingga Engkau datang dan mau mati bagi kami? Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau memimpin setiap kami Tuhan? Di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap mengasihi kami dan terus membimbing kami. Ajari kami untuk berubah Tuhan. Ajari kami untuk siap diproses Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami untuk duduk dan menikmati bait-Mu Tuhan. Kami mengingini tempat kediaman-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah segala-gala dalam hidup kami Tuhan. Urana mansanta kaya rana maya rana maya rana maya, Engkaulah Tuhan. Dia rana mata kaya rana masa kaya rana 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 maya maya rana masa kaya rana rana kaya rana maya ya rana kaya rana maya rana
dituntun oleh kebenaran firman. Kami dituntun oleh firman yang akan membawa kami mengalami kehidupan kami dengan penuh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun kau berada. Kau yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda nantinya, saya berdoa pagi hari ini firman Tuhan akan menuntun Anda dan saya masuk dalam kehidupan kita dengan bekal yang sempurna. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan, Anda dan saya bisa tersesat. Tanpa firman Tuhan, Anda dan saya bisa terjebak ke dalam pemikiran kita sendiri. Tanpa firman Tuhan, maka semua yang ada dalam kehidupan ini bisa membuat Anda dan saya salah dalam langkah. Baik, saya ingin melanjutkan Mazmur pasal 27, apa yang sudah saya sampaikan kemarin pagi, ayat yang ke-6. Maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sengaja saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudariku, melihat firman Tuhan secara utuh dan lengkap. Itu sebabnya dalam morning worship setiap pagi saya selalu mengajak Bapak Ibu sekalian melihat kepada kitab Mazmur. Dan kalau ada kebaktian malam maupun kebaktian minggu, saya selalu mengajak Bapak Ibu sekalian melihat firman Tuhan secara berurutan, satu demi satu. Saya tidak ambil satu ayat dan meninggalkan kelompok ayat itu sendiri, pasal itu sendiri. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena ayat demi ayat, pasal demi pasal itu berhubungan satu sama lain. Bahkan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dari yang lainnya. Anda dan saya mesti mengerti kebenaran firman Tuhan. Waktu Anda dan saya selesai dan mengerti apa yang Tuhan mau, maka kita akan punya frame, kita akan punya pemikiran yang konsepnya itu benar, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tidak diombang-ambingkan oleh kebenaran yang tidak seimbang, menekankan ini, meninggalkan yang lain, menekankan satu hal lagi, meninggalkan yang lain. Anda dan saya mesti belajar firman Tuhan. Nanti malam saya ingin mengajak Anda dan saya, mengajak kita semua melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan murid-muridnya dan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, sehingga semua dan saudara dan saya bisa menangkap apa yang firman Tuhan ini katakan dengan lengkap. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kemarin saya mengatakan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Anda dan saya mesti ada dan bertumbuh naik ke level yang semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita memang mempunyai sebuah keharusan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Anda dan saya mesti didorong, Anda dan saya mesti didisiplin untuk bisa menyembah Tuhan, bisa bangun pagi, bisa menyembah Tuhan. Itu adalah sebuah keharusan. Mengapa? Karena manusia lama kita, tubuh lama kita, tubuh daging kita, jiwa kita ini selalu tidak mau mencari Tuhan. Karena dosa yang Anda dan saya, karena dosa yang ada dalam diri Anda dan saya sejak kita lahir dalam dunia ini, dosa ini akan membawa Anda dan saya tidak mau menyembah Tuhan. Itu sebabnya waktu saudara dan saya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita hidup dalam roh yang baru, tetapi jiwa dan tubuh kita masih yang lama. Itu sebabnya Anda dan saya perlu berkata
kepada diri kita. Ada dan saya perlu berkata kepada tubuh daging ini. Ada dan saya perlu berkata kepada pikiran kita. Ada dan saya harus berkata kepada emosi kita untuk datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan adalah sebuah keharusan. Menyembah Tuhan adalah sebuah disiplin yang setiap anak Tuhan harus pelajari. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentunya kita nggak boleh berhenti pada level ini. Kita harus mengingini Tuhan. Kita harus mengingini hadirat Tuhan. Kita harus mengingini. Ada satu kerinduan, ada satu luapan emosi. Kalau tadi lebih banyak, level yang pertama lebih banyak berbicara tentang pikiran. Anda dan saya harus setting. Anda dan saya harus siapkan waktu. Kalau perlu pasang alarm, bangun pagi menyembah Tuhan. Tapi yang kedua, udah tidak lagi alarm. Ada satu keinginan. Ada sesuatu yang kurang pada waktu Anda dan saya tidak menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang kurang pada waktu Anda dan saya tidak datang kepada Tuhan. Itu level yang kedua. Jangan berhenti hanya di sini. Anda dan saya harus bisa menikmati hadirat Tuhan. Waktu Anda dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan, maka Anda dan saya akan selalu mencari cara, selalu mencari kesempatan untuk selalu menyembah Tuhan. Pada waktu saya bekerja dan dalam perjalanan dari rumah saya ke kantor, saya merasakan betul kemacetan di Jakarta. Dan saya mulai merasakan lama-lama ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena banyak orang stres karena macet. Maka yang saya lakukan, saya ingin menikmati hadirat Tuhan. Saya mulai pasang kaset, saya mulai pasang DVD, saya mulai pasang. Saya mencari kesempatan untuk terus menyembah Tuhan. Dalam perjalanan kemanapun, saya mencari kesempatan. Dalam keadaan lelah, kalaupun saya tidur malam, sebelum saya, karena saya tahu kalau saya tidur malam, saya bangun paginya itu tidak mudah. Maka sebelum tidur, saya mencoba menikmati hadirat Tuhan. Kalau Anda dan saya sudah sampai di level bisa menikmati hadirat Tuhan, maka Anda dan saya akan merasakan kehilangan pada saat kesempatan-kesempatan itu tidak ada dalam hidup ini. Sama seperti Anda dan saya bisa menikmati sebuah makanan, sama seperti Anda dan saya bisa menikmati kuliner-kuliner favorit kita. Anda dan saya akan mencoba mencari cara. Kalaupun hari ini PSBB, Anda dan saya pasti akan cari itu di online. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah bisa menikmati makanan tersebut. Anda dan saya merasakan kebutuhan akan makanan tersebut. Anda dan saya mencari-cari. Inilah yang digambarkan oleh si pemazmur, oleh Daud. Dia mau berkata kepada Tuhan, kok aku bisa menikmati itu. Sehingga dia berkata kepada Tuhan di dalam ayat yang keempat, satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Karena dia sudah sampai pada satu level di mana dia bukan lagi mengingini, bukan lagi kewajiban, bukan lagi keharusan, tapi dia sudah sampai dalam proses menikmati hadirat. Sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, satu hal yang telah kuingini, satu hal yang kuingini Tuhan, satu hal yang telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kata seumur hidupku, itu artinya dia sudah bisa menikmati hadirat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan kemarin. Saya hanya mengulang sedikit, tapi saya mau lanjutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa pada waktu Anda dan saya bertemu dengan Tuhan, pada waktu Anda dan saya mengalami Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah khawatir lagi dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu yang pertama. Mengapa? Karena engkau dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Engkau dan saya ada dalam perlindungannya Tuhan. Engkau dan saya ada di dalam satu kedekatan dengan pribadi yang menentukan mati atau hidupnya Anda dan saya. Sehingga ujung-ujungnya yang paling ditakutkan oleh manusia adalah sebuah kematian. Tetapi kalau Anda dan saya berada dekat dengan Tuhan, maka kematian itu bukan lagi sebuah hal yang menyakitkan, tentunya, dan menakutkan. Tentunya ini bukan hanya sekedar di mulut. Ada banyak orang mau dekat dengan Tuhan, tapi tidak perlu panggil Tuhan. Kematian bukan lagi menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Setan tidak berpengaruh atas hidup saya. Setan tidak berpengaruh atas hidup kita. Setan tidak bisa menentukan kapan Anda dan saya mati. Tuhan yang menentukan kapan dan Anda saya pulang kepada Bapa di surga. Itu sebabnya waktu orang dekat dengan Tuhan, dia berkata seperti si pemazmur berkata, maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Tentunya hari ini kita tidak punya musuh secara jasmani seperti Daud. Musuh kita adalah orang yang pribadi yang berniat mencelakakan kita, dan kita tahu semua itu adalah pekerjaan roh jahat. Tetapi itu tidak menakutkan kita. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah.
Hatiku mengikuti firman. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu Anda dan saya dekat dengan Tuhan, jangan pernah lupa bahwa hidup Anda dan saya tetap mengikuti firman. Amin. Di sini sering terjadi masalah dalam kehidupan kita. Mengapa? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, itu kadang-kali mereka itu gagal berada dalam sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan terus. Mengapa? Karena mereka tidak ikuti firman-Nya. Ya. Kita bisa dekat dengan Tuhan, tapi kita juga bisa lalai dengan firman-Nya. Makanya si pemazmur berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Amin. Kadang-kadang perasaan kita, pikiran kita itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan saya mau katakan pagi hari ini, teologi-teologi yang sering disampaikan itu sebenarnya hanya merupakan sebuah tool, alat untuk mengenal Tuhan. Dasarnya, fondasinya itu adalah firman. Ya. Pada waktu Anda dan saya berdiri atas firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sejak 4 tahun yang lalu Tuhan membangunkan saya dan menyuruh saya menyiapkan orang-orang yang saya layani merenungkan firman Tuhan. Saya kirimkan baca teduh setiap pagi Senin sampai Jumat. Tujuannya supaya apa, saudara? Supaya ini, pada waktu Anda dan saya belajar mengenal Tuhan, pada waktu Anda dan saya belajar lebih dekat dengan Tuhan, hati Anda dan saya, pikiran hidup saya dan kita semua tidak jauh dari firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi tuntunan kita. Kenapa? Kadang-kadang kita akan mengalami masa-masa di mana mungkin perasaan tidak enak. Ada masa-masa di mana situasi ini kelihatannya begitu menyeramkan dan menggoncangkan. Pada waktu itulah kembali kepada firman, merupakan firman Tuhan, merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa dan dahsyat. Amin. Amin. Itulah sebabnya dikatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pada waktu Anda punya kedekatan dengan Tuhan, pada waktu Anda punya firman Tuhan, maka semua yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa meninggalkan kita, tidak bisa menggoyahkan kita. Ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak membuat Anda dan saya kebal terhadap dosa. Kedekatan saudara dan saya dengan Tuhan tidak membuat Anda dan saya selalu berada pada jalan yang benar. Ya. Kita tetap perlu Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan, selalu dengar firman-Nya, Ya. dan meminta tuntunan Tuhan. Ya. Pada waktu Anda dan saya berada pada posisi ini, maka hidup kita akan aman. Semakin hari kita akan diproses Tuhan menjadi semakin sempurna. Amin. Semakin berkenan kepada Tuhan, semakin sempurna, semakin menyerupai Kristus. Kristus akan datang dengan segera. Dan saya mau sampaikan, pada waktu Yesus datang kembali, Dia akan menjemput gerejanya untuk menjadi mempelai. Gerejanya yang dewasa, gerejanya yang tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda, gerejanya yang sempurna. Dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Karena itu, pagi hari ini saya mau mengingatkan Anda kembali, fokuskan hidupmu pada kekekalan, fokuskan hidupmu pada sesuatu yang tidak fana. Jangan terjebak pada semua yang fana ini, saudara. Anda dan saya mesti fokus kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti firman-Nya, dan selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Pada waktu Anda mengalami ini terus dalam hidup, Tuhan akan bawa kita. Sesungguhnya kata pemazmur, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Anda dan saya akan aman, dan Anda dan saya akan datang dan selalu melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pesan ini juga menjadi pesan buat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Pada waktu Anda mulai merasa lemah, kuatkan. Anda dan saya sedang diproses Tuhan menuju kesempurnaan, menuju keserupaan dengan Kristus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah salah melangkah, jangan pernah lalai dari tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tanganmu kepada Tuhan, bangkit berdiri. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih Tuhan, teruslah dekat dengan Tuhan, teruslah mengingini Tuhan, teruslah menikmati Tuhan, teruslah membaca dan merenungkan firman Tuhan, teruslah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan, jangan pernah kalah dengan keadaan.
terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kau akan menikmati proses pembentukan Tuhan dari hari ke hari, dan kau akan sampai pada kesempurnaan keserupaan dengan Kristus. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa bagi setiap jemaatmu, umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Aku berdoa roh yang sama itu ada turun ke atas setiap mereka, membangkitkan kembali, mengoreksi kembali, membawa kami semua Tuhan kembali kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu, memimpin hidupmu, memagari hidupmu, melindungi hidupmu, dan menuntunmu di jalan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi, dan nanti malam jam 8 malam ada ibadah live streaming di FB, di IG, dan saudara dan saya